Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat batiniyah maupun nikmat lahiriah, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini di tanggal 9 Dzulhijjah ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sekarang sudah berada di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Berarti besok kita akan merayakan satu hari raya yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, yakni Idul Adha. Ada dua hari raya besar memang yang dimiliki oleh umat Islam. Yang pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Yang mana Idul Adha ini tidak kalah nilainya dengan hari raya Idul Fitri. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dengan hari raya Idul Adha itu dengan amalan-amalan yang akan bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menunaikan ibadah saum di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini, ya kemudian dinamakan dengan Saumu Yaumu Arafah, puasa di hari Arafah, yang kemudian Rasulullah dinyatakan yukafiru sanatan madiyatan wal baqiyatan, yang apabila kita melaksanakan puasa di hari Arafah ini, yang tentunya dengan niatan semata-mata karena mengharap ridha Allah, maka yukafiru sanatan madiyatan wal baqiyatan, akan diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian juga kita disunahkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Kebaikan-kebaikan yang mengarah kepada dzikrullah atau mengingat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besok kita melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan ibadah pemotongan hewan kurban. Berbahagialah mereka-mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban ini.
Karena kelak kurban-kurban yang kita lakukan ini akan menjadi saksi kebaikan kita di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma amila ibni Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibni Adam, tidak ada satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu kecuali ia mengalirkan darah dari binatang-binatang kurbannya." Artinya menyembelih binatang kurban di hari nahar dan di hari-hari tasyrik, tanggal 10 Dzulhijjah besok dan tanggal 11, 12 sampai 13 bulan Dzulhijjah. Dilanjutkan sabda Rasulullah ini, wa'at la fiha wa as'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla yaqa'a 'alal ardi fadibu biha nafsan. Dan sungguh darah yang mengalir tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihlah jiwa kalian orang-orang yang berkorban. Jadi korban ini adalah simbol ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti binatang korban kita itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka para jamaah rahimakumullah, setiap tahun kita laksanakan ibadah kurban ini, tentu kita harus semakin memahami nilai yang terkandung di dalam ibadah ini. Inti yang terkandung di dalam ibadah kurban ini, yakni pendekatan diri kita sebagai seorang hamba secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kurban. Karena semakin orang itu memasrahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin mendapatkan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berada dalam situasi yang sulit, hendak dibakar di kobaran api yang demikian besarnya. Ketika itu Nabi Ibrahim bukan mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi justru semakin meningkatkan kepasrahannya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan beliau yang terkenal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kepasrahan inilah yang kemudian mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terjadi satu kekuatan yang dahsyat dan hebat yang di luar akal dan nalar manusia. Maka ketika kita dalam hidup ini memasrahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita lampaui ikhtiar lahiriah, maka itu adalah satu kekuatan. Dan sesungguhnya memang seperti itulah orang yang beriman. Dia pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesulitannya akan diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelemahannya akan diganti dengan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengingatkan kembali pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah di dalam kita menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, kita memasrahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah artinya Islam.
Islam itu artinya adalah tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah taala di atas jalan kebenaran, jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minat tulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la darran illa kasafta wa la dainan illa adaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la maridan illa syafaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna